Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, hebatnya Anies Baswedan masih saja sampai hari ini begitu kan, masyarakat masih ya ingin bertemu dengan sosok Anies Baswedan. Menjadi magnet sangat luar biasa. Berbeda ini dengan ya si Fufu Fafa begitu lah. Nampaknya Anies Baswedan ya sampai hari ini magnetnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya gagasan yang secara idealis dia sudah permanen begitu. Jadi walaupun kemanapun dan berada dimanapun Anies Baswedan tetap disanjung. Nah itulah perbedaannya. Lantas karena ini ada satu panggung dengan Nusron Wahid kabarnya ya, satu panggung sama Nusron Wahid. Ya, Anies Baswedan ini mendoakan Nusron Wahid semoga diberi kelancaran. Semoga ya apa-apa yang kemudian dilakukan oleh Nusron Wahid ini menunjukkan jati diri bahwa tanpa pandang bulu dan berkeadilan. Wah, ya, ternyata ini Anies Baswedan mendoakan Menteri ATR ya harus berantas ya. Tambang-tambang ilegal, pagar laut ilegal dan sebagainya harus benar-benar diberantas. Dengan adanya seperti ini, masyarakat berbondong-bondong ingin bersalaman dengan Anies Baswedan, berbondong-bondong ingin foto dengan Anies Baswedan, ingin menunjukkan bahwa Anies Baswedan elektabilitas dan popularitasnya masih sangat tinggi. Padahal dia sudah menjadi pengangguran, ya. Sudah bukan pejabat lagi, ya, bukan apa-apa dan sebagainya. Makanya dengan adanya seperti ini, ya, ketika kemarin bertemu dengan Nusron Wahid, satu panggung dengan Nusron Wahid, dia menunjukkan bahwa sosok yang kemudian kita lihat begitu kan, ya, yang kita lihat ternyata memberikan secara tidak langsung memberikan bahwa ketika Anies Baswedan ya menjadi gubernur DKI Jakarta, bagaimana dia membatalkan reklamasi. Dan Nusron Wahid sekarang ini kabarnya di Bekasi dan bahkan di beberapa tempat kabarnya tempat itu sudah menjadi SHM. Ada keterlibatan kementerian yang kemudian seolah-olah ya ini ditutup-tutupi begitu kan. Nusron Wahid ini akan membongkar habis-habisan. Wajar kalau Anies Baswedan mendoakan Nusron Wahid ya. Ya, Kiai Nusron Wahid didoakan oleh Anies Baswedan untuk menunjukkan bahwa semoga semuanya akan diberantas, berpihak kepada rakyat kecil, ya. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau pagar laut sudah ada SHM-nya, ada SHGB-nya kan ngeri pada akhirnya. Jadi nanti bisa saja negara kita itu pecah begitu kan, ya. Negara kita sudah pecah sana sini, ada dua negara ya. Bisa saja, iya karena kita tidak menutup kemungkinan masyarakatnya sekarang sudah dipecah-pecah. Yang pendukung si A, pendukung si B, pendukung si C dan sebagainya. Tidak heran ketika Nusron Wahid sekarang ini nampaknya masih ragu-ragu untuk memberantas ini semua. Bayangkan, ya seorang menteri di situ begitu kan langsung sidak datang ke bawah, ya lalu kemudian menyurvei langsung apa yang sebenarnya terjadi. Nah kita lihat saja. Ternyata ini sudah ada SHM-nya loh begitu kan ya, diduga ada keterlibatan kementerian, keterlibatan kementerian. Jadi pada akhirnya orang akan melihat begitu. Coba kita baca ya. Dalam beberapa berita ya di Bata ini Menteri Agraria dan Tata Ruang ya Badan Pertahanan Nusron Wahid menemukan sertifikat hak milik SHM seluas 11 hektar milik 84 warga desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi. Ya berpindah misterius ke area pagar laut sejak 2022. Bayangkan 2022 itu di zamannya siapa? Ya di zamannya Mulyono disitulah ya, di zamannya Mulyono. Maka muncul spekulasi sana sini. Jadi gimana kalau sudah negara ini dibuat seperti ini kan? Pasti kan membuat negara dalam negara. Ini perbedaan ini diketahui berdasarkan data nomor identitas bangunan tanah atau NIB ya. Ini KPK ini nampaknya gimana? Ya sebenarnya KPK harus hadirlah di situ begitu untuk menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Bahkan tidak hanya itu, coba kita bayangkan nih. Komentar dari netizen ya. Langsung saja pejabat tinggi tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum atau selidiki ya oleh tim khusus agar diperoleh informasi yang benar-benar akurat. Rakyat butuh langkah nyata dengan menegakkan aturan hukum secara adil dan transparan. Betul. Saya kira kalau ini benar-benar diatasi, ya semua kan bisa diatasi.
Tapi nampaknya ini Nusron Wahid maju mundur. Belum ada tindakan soal pagar misterius yang ada di Tangerang, yang ada di Bekasi. Kabarnya ini sudah muncul begitu kan. Ya, siapa pemilik itu? Makanya tidak heran negara kita itu ya ketika di media tegas sana sini, tapi untuk ditindak agak-agak melempem. Juga pada takut karena yang dihadapi adalah orang-orang yang kaya raya. Kalau terus-menerus seperti itu, maka negara kita itu akan terguras ya dengan kekayaan alam kita. Ini semoga Pak Nusron Wahid tetap semangat dan istiqomah menjalankan tugasnya ya, basmi mafia-mafia tanah. Ya seperti apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan. Jadi pada waktu itu sosok Anies Baswedan ini ya pernah membatalkan soal reklamasi ya yang ada di Jakarta. Padahal perseteruan-perseteruan itu muncul antara Luhut, bahkan konglomerat ya, ada kabarnya Sembilan Naga dan sebagainya. Terus kemudian Anies Baswedan hanya satu. Dia berpegang teguh pada undang-undang yang ada. Segala kebijakan apapun itu tergantung pada daerah. Kalau daerahnya memainkan peran itu, ya periksalah Pak daerahnya. Mulai dari RT, RW, kepala desa, lurah dan sebagainya. Itu yang sudah diperiksa. Bupatinya begitu kan. Biar apa? Biar kita tahu siapa di balik ini semua. Ya ngeri-ngeri sedap bos ya, kalau tidak ditindak tidak bisa karena ini adalah soal surat menyurat. Tidak mungkin kementerian mengeluarkan ya SHGB, SHM dan sebagainya tanpa ada yang di bawah. Yang di bawah siapa yang kau kali itu? Ada BPN, ada lurah, ada macam-macam di situ banyak. Jadi dengan adanya seperti ini ya, pada waktu itu Anies Baswedan berani untuk membatalkan ini semua ya. Bangsa ini rindu kepemimpinan Anies Baswedan. Iya, di Jakarta itu ya semoga Pramono begitu benar-benar benar-benar tidak tergoda soal masalah reklamasi ya. Karena dengan adanya seperti ini maka mau tidak mau harus benar-benar melawan para oligarki yang punya kepentingan besar ya. Mbak Nusron, tunjukkan merah putihmu ya, bekerja demi kebaikan dan untuk rakyat. Yakinlah Pak Presiden Prabowo dipastikan mendukung penuh 100%. Karena apa yang putih yang merah putih Pak Presiden Prabowo sangat patriot sekali. Salam hormat dari kami dan kampung. Gaskan. Ini komentar dari Intizen. Makanya di kementerian-kementerian dari seorang Prabowo hari ini yang muncul dan bahkan kelihatan kinerjanya yaitu Nusron Wahid. Pak Nusron begitu kan. Ya menteri-menteri yang masih alibi, AHY masih sana sini, Airlangga, Bahlil masih sana sini. Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira kementerian-kementerian dari seorang Prabowo ini begitu, ini kan sudah 100 hari kepemimpinannya, maka secara tidak langsung ini benar-benar dievaluasi. Makanya tidak heran ketika Prabowo mengatakan akan menyingkirkan orang-orang yang tidak bisa bekerja. Saya setuju banget itu. Bahkan saya dukung begitu kan ya. Untuk ada ketegasan, ya gantilah dengan orang-orang hebat. Di Indonesia itu banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pinter. Tapi kalau dia tidak punya kendaraan secara politik, mereka tidak bisa juga. Jadi saya kira Prabowo itu harus memikirkan ini, orang-orang pinter ini. Jadi saya kira kalau orang pinter ini sudah ada di istana, benar-benar ya bersama dengan rakyat, saya kira bisa. Karena kita itu terjebak dengan yang namanya yang namanya partai. Kita terjebak di situ. Apapun ya dan siapapun ya kementerian-kementerian yang ada pasti lewat yang namanya partai. Coba partai si A dapat berapa menteri, dapat si partai B dapat berapa menteri, dan itulah yang menjadi cikal bakal ke depan bahwa di kepemimpinan seorang Prabowo ya hanya itu aja ya. Makanya kalau ini diberantas semua pasti insya Allah kan bisa, tapi kita hati-hati betul di tahun 2029 kalau mau calon presiden lagi ya mungkin enggan untuk memilih Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.